Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Selamat Advent. Selamat Advent. Maranatha. Firman Tuhan Minggu Advent yang ketiga hari ini terambil dari kitab Nabi Hosea pasal yang ke-14 ayat 2 sampai ayatnya ke-9. Mari kita membuka Alkitab kita dan saya akan bacakan. Kita mengikuti di hati kita masing-masing. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahan. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murka-Ku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawa. Ranting-rantingnya akan merambah, semarahnya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naungan-Ku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berharap-berharap? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanubar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, adakah kita di ruangan ini, di gereja ini, yang saat ini duduk mendengar firman Tuhan, yang merasa dirinya tidak berdosa? Adakah di antara kita yang duduk bersama ini berdoa dan memuji Tuhan sejak awal ibadah, merasa bahwa dirinya bukan orang berdosa atau tidak pernah sama sekali melakukan kesalahan? Jika ada di antara kita yang merasa tidak berdosa, saya persilakan boleh kembali ke rumah kita atau pergi keluar. Adakah di antara kita? Sadarkah kita bahwa ternyata kita adalah orang yang berdosa? Kita adalah orang yang berdosa. Baik hari lepas hari atau waktu berganti waktu, tidak pernah manusia luput dari dosa dan kesalahan. Bahkan saya tidak tahu apakah berangkat ke sini pun sudah mau beribadah ke gereja, bisa saja perbantahan dan perbuatan dosa itu terjadi. Apalagi kita kalau sebagai pemuda yang punya orang tua masih ada di rumah, kalau mau bernatal, ya karena sibuk Natal ini dan itu, terus tidak kelihatan sepatunya, tidak kelihatan bajunya, tiba-tiba tidak kelihatan Alkitabnya,
mendengar bahwa manusia tidak ada yang luput dari dosa. Apakah termasuk kita? Apakah termasuk Anda? Israel yang juga umat pilihan Tuhan berdosa. Sudah Tuhan pilih mereka khusus supaya mereka memuliakan Tuhan dan pilihan, supaya mereka menjadi tiruan dan teladan bagi bangsa lain. Mereka juga tahu berdosa. Dan ini adalah seruan pertobatan atas dosa mereka. Dan hari ini kita semua mendapatkan seruan pertobatan, saudara-saudari, supaya tidak terus hidup di dalam dosa. Kita hari ini dikumandangkan firman Tuhan supaya hidupmu yang menurutmu engkau berdosa jangan lagi tidak dan meneruskan dosa-dosa itu. Bertobatlah, dikatakan ayat yang kedua. Bertobatlah. Kalau di bahasa Barat, di bahasa tobat, mulak mau katanya. Kata bertobat atau pulang artinya kembalilah ke perbuatan yang baik. Jadi dosa itu seperti kita sedang menggali tanah. Sadar atau tidak, saudara-saudari, kita kalau melakukan dosa, kalau dosa itu saya tidak perlu paparkan ya 1, 2, 3 seperti apa. Saya yakin saudara-saudari sudah tahu ini tidak boleh, ini sudah dikenal Tuhan, dan ini dosa. Kalau kita melakukan dosa, kita seumpama sedang menggali tanah, lalu kita gali tanah itu pelan-pelan. Kalau terus digali tanah itu akan semakin dalam, betul? Akan semakin dalam. Lalu kita terjerumus ke dalamnya. 5.000 aja kok diambil, nggak apa-apa, dosa kecil jadi. Ada juga seperti itu pemahaman dosa besar dan dosa kecil. Padahal dosa tetap dosa. Jadi kalau mencuri jangan 5.000. Bukan itu kesimpulan. Banyak sekalian. Yang mau saya katakan, perbuatan jahat itu akan selalu menggoda kita. Pelan-pelan, sedikit, lama-lama semua akan kita lakukan. Jadi menggali tanah itu tidak terasa. Tapi terus digali akan semakin dalam dan kita akan jatuh ke dalamnya. Semakin dalam bukankah semakin gelap? Tidak ada lagi cahaya karena sudah semakin dalam kita. Lalu apa yang keluar? Air. Dan apa yang terjadi? Tenggelam. Dan akhirnya mati. Kalau dosa itu terus diam di dalam hati kita, sudah tahu membicarakan orang tidak baik, padahal sudah tahu benarnya, kan ada pahit. Dan firman Tuhan jangan menyebutkan tentang orang lain kalau belum benar keberadaannya. Jadi kita kalau hobi membicarakan orang lain, jangan digali terus lubangnya. Suatu beda dengan kamu. Kalau manusia IT lebih lomong, tenggelam dan sesak di dalamnya. Kalau kita sadar yang kita lakukan tidak baik, jangan diteruskan, dihentikan sekarang. Karena itu bisa menjerumuskan kita, bisa membunuh kita, dan bisa membuat kita semakin terbiasa jadi melakukan dosa. Karena sudah terbiasa berkata yang tidak baik dan ucapan yang keluar ucapan yang tidak baik. Karena kebiasaan sulit dirubah ya, saudara-saudara itu sudah pasti. Kebiasaan sulit dirubah, termasuk berbuat dosa. Tapi hari ini kita mendapatkan seruan pertobatan. Bertobatlah, hentikan dosamu sekarang juga. Apa dosa yang kita lakukan setiap hari? Yang paling sering kita lakukan. Hari ini kita katakan, saya mau hentikan itu Tuhan. Bahkan dosa ketika kita menjauh dari Tuhan pun dapat kita lakukan. Ketika kita tidak pernah akrab dan intim berdoa kepada Tuhan, itu juga adalah dosa kita. Hentikan sekarang juga. Setiap dosa yang ada di dalam pikiran kita sekarang atau dalam hati kita, dihentikan sekarang juga. Boleh kita bersama di sini. Firman ini boleh diberitakan. Tapi boleh juga hati kita dan pikiran kita melayang-layang di udara. Melayang-layang kepada orang lain. Atau ada bintang di hati kita ini, lalu terbawa-bawa sampai sekarang. Sudah beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meminta pengampunan dosa, tapi masih ada dendam di hatinya, masih ada orang yang tidak dia sukai di hatinya. Itu Tuhan tidak berkenan. Dan itu yang dikatakan kepada Nabi Amos, aku tidak berkenan padanya. Atau bahasa Batak yang menggigil,
seperti itulah Tuhan tidak. Jadi tinggalkan. Dikatakan ayat kedua, bertobatlah. Apalagi kita mau menyongsong Natal, Advent. Advent itu sebuah pertobatan. Tadi luar biasa bagaimana kita diajak pemuda-pemudi di gereja ini. Ini kalau pemuda-pemudi di gereja ini aktif semua Naposo, setiap hari Sabtu kita sudah bingung cari tempat untuk beribadah. Realitanya tidak. Jadi kalau ada di sini Naposo, mari diubah hatinya. Kalau kita dapat undangan, kita penuhi undangan itu. Kalau kita dapat undangan, bukankah kita senang untuk menghadirinya? Tadi melalui warta dan juga melalui panitia kita sudah diundang. Datanglah. Bukan untuk melihat seseorang ya, itu pun boleh sekali ya. Tapi yang mau kita lakukan, memuliakan Tuhan. Ya siapa tahu ya, tak apa-apa. Kan dari pandangan yang pertama. Habis itu rajin dia akan solo. Akhirnya aktif, bukan jadi pergi ya. Tapi datang untuk memuji Tuhan. Dan kita sudah diundang untuk menghargai undangan namanya. Saya sudah diundang, saya datanglah. Dan itu seruan-seruan yang sampai untuk kita. Kalau ada di sini Apostle yang belum aktif, bertobat. Kalau ada di sini yang masih malas, bertobat. Kalau ada di sini yang dalam masa-masa studi sekolah tidak serius belajar, saya katakan bertobatlah. Jadi kalau ada teman kita mengajak kita tidak baik, langsung katakan, hei kau bertobatlah. Segan nanti dia ngajak kita, ya kan? Luar biasa. Jadi kalau ada teman ayolah, tak perlu ke kampus, nanti lah itu bisanya ada absen 3 jatah. Hei kau bertobatlah. Baru terlihat pancaran Tuhan. Tapi segan kita kan? Nanti dibilang bagi-bagi orang. Kenapa harus buktikan kita memang sebagai seorang Kristen? Bertobatlah. Apapun yang mau kita lakukan dan mau kita perbaiki, hari ini saya katakan dan melalui firman Tuhan, mari kita ubah, bertobat. Tapi yang kedua, kita lihat ayat yang ketiga. Ketika seseorang mengakui dosanya, yang saya katakan tadi di sini semua merasa berdosa, kita harus sadar lalu kita mengakui dosa. Jangan sudah berdosa, sombong pula. Sudah berdosa merasa tidak berdosa. Jadi ada orang sudah tahu dia salah, merasa tidak bersalah. Hebatnya. Orang kalau sudah bersalah malu kan? Apalagi di hadapannya. Sudah saya ini berdosa, gereja pun malas, membaca firman pun malas. Itu yang namanya sudah berdosa tapi sombong. Berdoa malas, membaca firman malas, persekutuan malas, kemana-mana malas. Sudah tahu berdosa, masih dikosong. Nah hari ini diingatkan ayat ketiga. Ketika engkau berdosa, akuilah dosa. Akui dosa. Dengan cara apa? Dekatkan dirimu pada Tuhan. Itu sederhana sekali. Berarti banyak yang bisa kita lakukan. Turunannya itu banyak. Mendekatkan diri kepada Tuhan itu apa? Berdoa, rajin membaca firman, kepersekutuan, perbuatan baik dan banyak hal lain. Mengakui dosa. Dikatakan ayat 3, setelah engkau menyesal, mengakui dosa, ada pernyataan di sana. Ampunilah segala kesalahan kami. Mohon ampun pada Tuhan. Mohon ampun pada Tuhan ketika kita melakukan kesalahan. Dan Dia selalu terbuka tangannya untuk menerima kita. Kapan Tuhan tidak menerima kita? Kapan Tuhan tidak menerima pengampunan dan tidak memberikan pengampunan dan tidak menerima penyesalan kita? Kapan? Epistel di Injil Lukas jawabannya. Ketika hari penghakiman. Apa yang kita baca tadi di epistel? Ketika hari penghakiman akan diketuk, mereka akan menutup pintu. Bukakan pintu bagi kami. Lalu apa kata pemilik rumah? Siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Pertobatan dan penyesalan bukan dilakukan ketika penghakiman datang, karena takut dan gentar akan retak dan gigi. Itu dikatakan epistel kita tadi dalam Injil Lukas. Maka kita mohon ampun, tidak ada lagi kesempatan di sana. Saat untuk berubah adalah sekarang.
pengampunan. Apa kesalahanmu yang paling besar kepada Tuhan? Kesalahanmu kepada orang tuamu, kebohonganmu, atau kesalahanmu amat terhina kepada anak-anakmu? Mungkin kita kurang memberi perhatian kepada mereka. Maka hari ini saatnya juga kita harus mengubahnya. Tetapi ada yang menarik kemudian ketika orang mau mengakui dosanya. Ayat yang kelima, respon Tuhan, aku akan memulihkan. Yang tadinya hidupnya berdosa, bahkan sudah mati tenggelam seperti orang yang di dalam air menggali lubang itu, dosa itu dia mati di sana. Lalu Tuhan mengangkat dia karena orang yang mati dalam dosa ini sudah mengakui dosanya, diangkat lalu dipulihkan. Hidupnya dipulihkan. Dan kita semua ketika mau mengakui dosa kita akan dipulihkan. Ayat yang ke-7, ke-8, dan ke-9 adalah umpama atau perumpamaan yang kita akan peroleh ketika kita mengakui dosa. Maka kita akan seperti anggur, ranting-rantingnya, akarnya, dan banyak lagi dikatakan seperti apa, akan berkembang. Ada di situ anggur Libanon, jadi itu anggur terbaik pada masa itu. Jadi nama kita akan menjadi baik dan nama kita akan menjadi masyhur. Bukan masyhur karena apa yang kita miliki, tapi karena nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan seperti ranting-ranting yang merambat, semarak seperti pohon zaitun. Itu semua perumpamaan. Sederhananya hidupmu akan berubah lebih baik. Itu saja. Kalau kau mengakui dosamu, kau menyesali dosamu, datang kepada Tuhan, Dia menerimamu, Dia merangkulmu. Dia bahkan memelukmu. Sahabat saja kalau sudah dihianati, susah sekali minta maaf dan diampuni. Dihianati berapa kali begitu ya? Sudah tidak mau lagi. Kau tidak temanku lagi. Atau pacar kan? Yang berantem terus itu karena kesalahan kau melakukan kesalahan yang sama. Berat banget ya. Padahal datang kepada Tuhan aja. Roma 2 Upasoro 6. Wah, dan tidak ada lebih besar kasih manusia yang seorang bersahabat daripada kasih Allah yang memberikan anaknya dan nyawanya. Jadi kalau kita kembali, kita kan selalu melakukan dosa, selalu melakukan kesalahan. Saya katakan tadi sahabat kita saja berapa kali kita melakukan sahabat, apa kesalahan? Dia tidak menerima kita. Ada yang mau terus dibohongi, atau pacar, ada yang mau terus dibohongi, langsung diputuskan. Yakin saya, langsung diputuskan. Tapi Tuhan tidak. Dia bahkan mengangkat kita sebagai kekasihnya. Kita berapa kali pun melakukan kesalahan, membuat hatinya kesal begitu ya. Di telepon kita tidak kita respon kan gitu. Dan disuruh baca firman Tuhan tidak kita baca. Kita seperti Tuhan telepon kita tidak kita angkat. Tuhan meng-SMS kita tidak kita balas. Coba orang lain yang kita lakukan seperti itu, sakit hati kita. Tuhan tidak. Roma 2 Upasoro sampai berapa kali pun engkau berdosa, Tuhan menerima kita. Maka kita harus bertobat, mengakui dosa, Tuhan menerima kita dan hidup kita lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi, memasuki minggu Advent ketiga, biarlah hati kita semakin dipulihkan. Mari kita memperbaharui diri kita, berkomitmen hidup kita harus lebih baik di dalam Tuhan. Amin. Hidup kita harus lebih baik di dalam Tuhan. Kita berdoa. Kami mengakui segala dosa kami ke hadapan Tuhan, karena kami manusia berdosa dan Tuhan adalah yang Maha Kudus. Kami adalah manusia yang lemah dan Tuhan adalah Tuhan yang kuat dan perkasa. Jika melihat dosa-dosa kami, sungguh kami tidak layak sekali. Bahkan kami malu untuk datang padamu dalam doa kami. Bahkan kami malu untuk bernyanyi memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan tidak pernah menolak doa kami. Terima kasih Tuhan tidak pernah menolak kami. Sekalipun kami selalu menjauhkan diri dan melupakan Tuhan, tapi Tuhan menantikan kedatangan kami pulang. Hari ini kami ingin
mengubah hati kami. Kami akan kembali kepada Tuhan, membuat hidup kami lebih baik, agar kami menerima pengampunan daripada Tuhan. Kami bertobat Tuhan, meninggalkan hidup kami yang kelam, hidup di dalam kasih-Mu. Kami memohon Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Bila sampai sejauh ini kami terlalu mudah untuk melakukan dosa, saat ini biarlah kami menjaga hati kami, pikiran kami, ucapan kami, supaya kami tidak melakukan dosa itu lagi. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Amin.